Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Debbie dan Amalia. Jadi sama Amalia. Alasannya kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga mereka lekas sembuh ya. Amin. Sebelum ibu mulai pelajaran, ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Senang? Senang. Atau ada yang sedih? Siapa yang senang? Saya. Semua senang? Ya, nggak ada yang kenapa kok nggak sedih? Kenapa kok nggak senang? Kapan enggak senang? Ya udah. Terus gimana? Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran fisika pada hari ini? Gimana siap atau belum? Sepertinya kok masih kurang semangat. Kalau gitu ibu lakukan games dulu ya. Gamenya ini adalah namanya gajah semut. Nah, ketika ibu bilang gajah, kalian bilangnya itu besar, tapi harus menggunakan lingkaran kecil ya, gini gitu ya. Kemudian kalau ibu bilang semut, kalian harus menunjukkan lingkaran besar, tapi harus bilang kecil gitu. Gimana untuk gamenya sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita langsung mulai ya. Silakan berdiri. Kita mulai. 3, 2, 1. Gajah Besar. ya. Semut Kecil. Gajah semut Besar. ya, masih ada yang salah, kita ulangi sekali lagi ya. Gajah semut Besar. Kecil. semut Kecil. ya, sudah tidak ada yang salah ya. Berarti sudah kembali fokus ya. Sudah semangat. Kalau sudah semangat, kita lanjutkan ke materi. Tapi sebelum ini silakan dulu. Ya. Oke. Ibu juga masih ada kata-kata motivasi buat kalian hari ini. Ilmu adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Jangan berhenti belajar, karena setiap usaha pasti membawa sebuah hasil. Jadi saya harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena ilmu yang kita pelajari hari ini itu nanti akan bermanfaat untuk kita, gitu ya. Oke. Minggu kemarin kita udah mempelajari tuh mengenai pengertian magnet dan juga jenis-jenis magnet. Nah, ada yang masih ingat apa itu magnet dan juga jenis-jenis magnet itu? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Ya. Jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda tertentu, salah satunya logam. Terus jenis-jenis magnet itu ada dua Ibu, magnet alami sama magnet buatan. Magnet alami itu magnet yang terbentuk secara alami oleh alam, sedangkan kalau yang magnet buatan itu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan benda yang mengandung unsur magnetik Ibu. Ya, benar sekali ya. Untuk pertemuan minggu kemarin materinya kalian sudah paham semua kan? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi sebelum itu, Ibu ada pertanyaan nih. Coba perhatikan gambar yang ini dulu. Ini apa? Gambar apa? Kompas sama magnetnya. Kompas. Tahu kan jarum kompas itu selalu menuju ke arah mana? Utara. Nah, ada yang tahu mengapa jarum kompas itu selalu menuju ke arah utara? Saya Ya. karena kompas selalu menunjukkan arah utara karena adanya magnet yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Ujung kompas yang menuju utara sejajar dengan medan magnet yang mengarah dari kutub selatan magnetik bumi ke kutub utara magnetik bumi. Ya, berarti dia menuju ke arah utara itu karena pengaruh dari magnet bumi gitu ya. Oke, nah apabila kompas tersebut itu didekatkan dengan sebuah magnet, nah menurut kalian apa yang akan terjadi? Saya punya kalau jarum kompas didekatkan dengan medan magnet lain, maka arah jarum akan menyimpang atau berbelok sesuai dengan arah medan magnet tersebut, karena medan magnet luar ini mempengaruhi interaksi dari jarum kompas. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang ini. Nih, nah ini ada sebuah kawat yang tidak ada arus listrik. Kemudian di bawahnya ini tuh
ada jarum magnetik. Nah, menurut kalian apa yang terjadi pada jarum magnetik tersebut, jarum kompas tersebut ketika kawat dialiri arus listrik? Menurut kalian ada yang tahu apa yang akan terjadi pada jarum kompas tersebut? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau begitu nanti kita akan mempraktekkan hal ini ya untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada jarum kompas tersebut. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya yaitu satu, untuk membuktikan adanya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, dan yang ketiga untuk menentukan besarnya induksi medan magnet pada kawat lurus berarus listrik, gitu ya. Sebelumnya Ibu mau minta kalian mengamati video yang ada di PPT ini. Nah, udah ya. Dari video ini ada yang bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang ada di video tersebut? Saya Bu. Ya. Jadi pada video tersebut terdapat orang yang ingin mengetahui arah putaran motor listrik dengan cara mendekatkan kompas ke motor listrik tersebut. Ya. Akibatnya jarum kompas itu berputar-putar. Ya, ada yang tahu kira-kira konsep apa yang sebenarnya terjadi pada jarum kompas tersebut? Ada yang tahu? Oke, untuk mengetahui konsep apa yang sebenarnya terjadi pada video tersebut, kita akan melakukan percobaan. Nah, untuk percobaan ini silahkan kalian membentuk dua kelompok. Masing-masing kelompok nanti mengambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan ya. Silahkan. Untuk semuanya sudah mendapatkan alat dan bahan kan? Sudah. Kalau gitu silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Untuk pengerjaannya ini maksimal 10 menit. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ini positif di kanan dulu ya. Yang positif negatif, positifnya di tangan kanan dulu ya. Kita kan mencari dari positif dari dulu. Positifnya gitu kan, coba diamati di kanan. Siapa makan? Agak ditekan. Baterainya agak ditekan. Nah, itu. Nah, kanan itu enggak? Kiri. Ya, benar ya. Berapa derajat? Kemudian di arahnya arahnya dibalik ya. Iya. Ini untuk positifnya itu kita tangan kanan kalian dulu ya.
Nah, terus kalau nanti yang negatif berarti dibagi nggak ada. Kalau dari positif negatif tadi menyimpangnya kemana? Kanan. Ini kiri. Terus kalau dari negatif ke kanan, coba ini kita buat. Yang kecil. Yang satu berarti enggak? Belum. Gimana? Yang sebenarnya tinggal 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Sudah? Semua? Yang kompetisi sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang pemaparan hasilnya ya. Untuk pemaparan hasil, ini kelompok 1, ya kan? Ini kelompok 2. Nah, untuk yang kelompok 1 nanti memaparkan tabel percobaannya ya. Oke. Kemudian kalau yang kelompok 2 nanti kalian memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Perwakilan aja ya. Silahkan untuk kelompok 1 mungkin bisa maju ke depan perwakilannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan bekerja kelompok kami. Yang pertama tabel pengamatan. Tabel 1 saat arus dari positif ke negatif. Dengan tegangan baterai 1,5 volt, arah simpangannya itu ke kiri atau berlawanan dengan besar sudutnya 30 derajat, relatif kecil. Dengan percobaan baterai 3 volt, arah simpangannya akan ke kiri dan berlawanan juga, tetapi besar sudutnya 40 derajat atau relatif besar. Tabel kedua dari negatif ke positif. Dengan baterai 1,5 volt, arah simpangannya ke kanan atau searah, besar simpangannya 30 derajat, relatif kecil. Dengan tegangan baterai 3 volt, arah simpangannya akan ke kanan atau searah, besar simpangannya adalah 40 derajat atau relatif besar. Ya. Untuk kelompok 2, untuk tabel pengamatannya apakah sama dengan kelompok 1 atau ada yang perbedaan atau ada yang ingin ditambahin? Sama. Berarti yang itu kalau semakin besar tegangannya berarti simpangannya semakin jauh ya? Iya. Kemudian kalau dari positif negatif itu arah simpangannya ke kiri juga? Iya. Kalau dari negatif ke positif ke kanan. Selamat. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi dari pertanyaan FAQB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan KPD. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan pada jarum kompas ketika kawat dialiri arus listrik dibandingkan dengan kawat tidak dialiri arus listrik? Jelaskan apa yang menyebabkan hal tersebut. Ya, ketika kawat dialiri arus listrik menyebabkan penyimpangan pada jarum kompas. Sedangkan saat kawat tidak dialiri arus listrik tidak terjadi penyimpangan pada jarum kompas. Hal ini dikarenakan ketika kawat dialiri arus listrik, maka sekitar kawat tersebut menimbulkan medan magnet yang dapat mempengaruhi jarum kompas. Pertanyaan yang kedua, kemanakah arah simpangan pada jarum kompas dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arah simpangan jarum kompas? Ketika arah arus dari positif ke negatif, arah simpangan jarum kompasnya ke kiri atau berlawanan jarum jam. Dan ketika arah arus dibalik, yaitu dari negatif ke positif, maka simpangan jarum kompas menjadi ke arah kanan atau arah jarum jam. Jadi hasil tersebut dikatakan bahwa yang mempengaruhi arah simpangan yaitu arah arus. Nomor 3, jelaskan apa saja yang mempengaruhi besar induksi magnet. Kemudian tuliskan persamaan induksi magnet pada kawat lurus. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada kawat. Saat diberi tegangan baterai 3 volt, besar simpangan pada jarum kompas lebih besar dibandingkan saat diberi tegangan 1,5 volt. Karena saat tegangan yang diberikan semakin besar, maka kuat arus yang mengalir pada kawat juga semakin besar, sehingga induksi magnet yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua yaitu jarak. Ketika kawat yang dialiri arus listrik diletakkan terlalu jauh dari kompas, maka simpangan kompas juga akan semakin kecil. Namun, sebaliknya apabila kawat yang dialiri arus listrik didekatkan dengan kompas lebih dekat, maka terjadi simpangan yang lebih besar. Besarnya simpangan menunjukkan besarnya induksi medan magnet yang dihasilkan. Kemudiannya ya. Selanjutnya, apakah hasil identifikasi masalah yang Anda kemukakan benar? Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data yang telah dilakukan. Hasil dari identifikasi masalah yang dilakukan terbukti benar bahwa saat sebuah kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut akan menghasilkan medan magnet. Akibatnya, ketika kawat berarus didekatkan dengan kompas, maka yang terjadi adalah jarum kompas akan terjadi penyimpangan. Arah simpangan jarum kompas tersebut dipengaruhi oleh arah arus yang mengalir pada kawat. Selain melalui pengamatan arah simpangan pada jarum kompas, juga bisa ditentukan melalui aturan kaidah tangan kanan. Kemudian besarnya induksi medan magnet yang dihasilkan bergantung pada besarnya kuat arus yang mengalir pada kompas dan juga jaraknya. Dengan persamaan B sama dengan U0I per 2PA. Ya. Untuk kelompok 1 apakah sama dengan kelompok 2 atau ada yang ingin ditambahi? Sama? Sama semua ya? Sama. Oke. Silakan Mbak. Terima kasih.
benar ya. Untuk percobaan yang sudah dilakukan tadi bahwa ketika kawat yang dialiri arus listrik itu dia akan menimbulkan apa? Medan magnet. Nah, ketika kompas didekatkan dengan kawat yang dialiri arus listrik tersebut, maka yang terjadi adalah jarum kompasnya tersebut akan terjadi penyimpangan begitu. Nah, apa itu medan magnet? Medan magnet itu merupakan daerah di sekitar magnet tempat gaya magnet tersebut itu bekerja. Nah, garis gaya magnet itu menentukan medan magnet dari sebuah benda, gitu ya. Kemudian ini ada percobaan dari Hans Christian Ørsted, itu sama dengan yang sudah kalian lakukan tadi, bahwa dari hasil percobaan yang dilakukan Hans Christian Ørsted ini juga menyimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang dialiri arus listrik itu akan menimbulkan medan magnet, dan arah gaya dari magnet tersebut akan menyimpangkan jarum kompas gitu. Dan kemudian arah penyimpangan jarum kompas tersebut itu dipengaruhi oleh arah arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut gitu. Arus listrik kan mengalir dari apa? Kutub positif ke negatif gitu ya. Kemudian besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik itu juga dipengaruhi oleh arus listrik, kemudian jarak antara kawat dengan sebuah kompas tersebut gitu ya, atau jarak terhadap suatu titik. Nah, oleh karena itu pada video yang awal tadi, ketika kompas didekatkan dengan sebuah motor listrik, maka kompas tersebut itu akan berputar-putar. Karena apa? Ya karena tadi motor listrik itu kan terbuat dari kawat tembaga, juga kan. Nah, ketika kawat tersebut itu dialiri arus listrik, maka kawat tersebut itu akan menimbulkan medan magnet gitu. Nah, akibatnya ketika kompas didekatkan, maka kompas tersebut akan berputar-putar. Selain menentukan arah medan magnetnya kemana, selain apa itu namanya mengamatinya secara langsung dengan penyimpangan jarum kompas, kita juga dapat menentukannya dengan kaidah sama kanan. Nah, tadi hasil pengamatan kalian apakah sesuai juga dicocokkan dengan kaidah tangan kanan? Sesuai. Yang kaidah tangan kanan itu yang Ibu Jerry menunjukkan apa? Arus. Arah. Kemudian yang 4 jari medan atau arah simpangan, makanya kemarin gitu ya. Oke. Selanjutnya ini ada persamaan untuk induksi magnetik pada kawat lurus. Ini persamaannya hanya berlaku pada kawat yang lurus. Tapi kalau kawat yang melingkar nanti persamaannya itu akan beda lagi. Untuk persamaan yang kawat melingkar nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Nah, untuk kawat lurus itu persamaan yang pertama ada B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kemudian B atau B sama dengan mu 0 I M per 2 pi A. N ini apa? N ini adalah jumlah kawat atau lilitan kawat. Nah, kalau yang persamaan awal ini digunakan untuk kawat yang apa itu namanya? Satu kawat aja gitu. Kemudian kalau yang ini tuh lebih dari satu kawat gitu ya. Dan B ini adalah keterangannya adalah besar induksi magnetik, kemudian I adalah besarnya arus listrik, A adalah jarak titik ke kawat, dan I adalah permeabilitas magnet yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat 7 Wb per AM. Nah, untuk materinya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Sudah paham semua? Sudah. Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu minta salah satu perwakilan untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saya Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kawat yang diberi arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Nah, untuk adanya medan magnet tersebut bisa diketahui dengan
Oh ya, ini ada satu tambah lagi untuk cara perhitungannya. Misal ada contoh soal sebuah penghantar panjang di aliran arus listrik 5 ampere, maka besar induksi magnetik di titik yang berjarak 5 cm dari kawat adalah, nah sudah diketahui tadi mu nolnya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah I nya itu sama dengan 5 ampere dan A-nya 5 cm. Kita ubah ke dari 5 kali 10 pangkat min 2, kitanya B. Karena ini cuma satu kawat aja, berarti menggunakan persamaan yang awal ya, mu 0 I per 2 pi A. Nah, berarti B-nya itu tinggal kita masukkan, mu 0-nya nilainya tadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I-nya 5, kemudian 2 pi kali A-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Ini sudah dicoret-coret ya kan? Ini sudah dicoret. Ini berapa? 2. Berarti hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Itu ya untuk cara perhitungannya. Nah, sampai sini ada yang ingin tanya lagi nggak? Sudah paham? Perhitungannya sudah paham? Kalau gitu langsung kita kuis ya. Silahkan dikerjakan, di scan barcode-nya terlebih dahulu. Pengerjaan kuisnya selama 5 menit ya. Sudah semua? Ayo selanjutnya. Sudah? Ada yang belum? Mbak Fitri, sekarang di peringkat 1 ya. Masya Allah.
Dan kebanyakan sudah banyak yang benar. Ini berarti kalian sudah paham semua ya untuk materi hari ini. Oke, kalau sudah paham, untuk menambah pemahaman kalian lagi, nanti aku akan ngasih tugas kerjaan di rumah dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Untuk tugasnya nanti aku akan kirim ke ketua kelas ya. Nanti bisa di-share ketua kelasnya ke teman-teman ya. Untuk tugasnya dia ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya, ditanyakannya kapan? Dikumpulkannya di pertemuan minggu depan. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sulit nggak belajar fisika? Sulit. Sulit. Oke, berarti perlu belajar giat lagi ya supaya paham dan bisa menilai fisika gitu ya. Oke, kalau begitu, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Silakan ketua kelas untuk mengakhirinya dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dahulu. Mungkin sudah cukup sampai sini. Apabila itu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.